Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Nenden pada pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini yang akan Bu Nenden bawakan pelajaran kelas 5, yaitu temanya tentang bagaimana cara menentukan pokok pikiran dalam teks lisan maupun tulisan. Selamat menyimak. Cara menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Sebelum kita menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, mari kita lihat apa itu pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Lalu, pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Anak-anak, setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Dalam setiap paragraf memiliki sebuah gagasan utama atau pokok pikiran. Pokok pikiran ini dilihat pada kalimat utama. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu apa itu kalimat utama. Anak-anak, kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama atau disebut juga gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada suatu paragraf. Kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama dalam paragraf. Biasanya kalimat pengembang ini terdapat lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, jadi anak-anak, kalimat utama biasanya disertai atau diikuti dengan kalimat penjelas. Atau supaya lebih mudah, kalimat penjelas itu yang menjelaskan dari kalimat utama. Selanjutnya, berdasarkan letaknya, kalimat utama dapat berada di awal, di tengah, di akhir, maupun campuran yaitu di awal dan di akhir. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ciri-ciri kalimat utama. Kalimat utama mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Dibentuk tanpa kata sambung. Pada paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata kunci, seperti sebagai kesimpulan yang penting, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lainnya. Setelah memahami pokok pikiran ada pada kalimat utama, mari kita lihat cara menentukan pokok pikiran dalam suatu paragraf. Yang pertama, tentunya kalian harus membaca paragraf tersebut dengan cermat. Ya, bacalah kalimat demi kalimat pada paragraf dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibahas atau dibicarakan di dalam teks. Yang kedua, temukan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Nah, yang ketiga, setelah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, carilah inti kalimat dengan cara mengambil subjek dan predikatnya saja. Lalu, simpulkan gagasan utama atau pokok pikiran paragrafnya. Mari kita lihat contoh soal berikut. Banyak terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang tersebut terjadi di perairan dari Sabang sampai Merauke. Total kerusakan tersebut diperkirakan sudah mencapai 46%. Keadaan seperti ini sudah sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan terumbu karang di Indonesia. Pertanyaannya adalah, carilah pokok pikiran paragraf tersebut. Nah, anak-anak, coba kita menggunakan tahapan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama,
Karena kita tahu pokok pikiran letaknya ada di kalimat utama, maka cari mana kalimat utamanya. Nah, kalimat utama mengandung topik permasalahan yang akan dibicarakan. Jadi, topiknya yaitu tentang apa anak-anak? Ya, betul, tentang terumbu karang. Maka, kalimat utama kita temukan berada di awal kalimat, yaitu banyak terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Tahapan kedua yaitu dari kalimat utama tersebut cari subjek dan predikatnya. Subjeknya yaitu terumbu karang, adapun predikatnya yaitu kerusakan. Tentukan inti kalimat dari subjek dan predikat tersebut. Lalu simpulkan menjadi gagasan utama atau pokok pikiran. Nah, anak-anak, jadi jawabannya gagasan utama atau pokok pikiran paragraf tersebut adalah kerusakan terumbu karang di Indonesia. Nah, anak-anak, semoga cukup jelas apa yang telah diuraikan. Nah, kini silahkan kalian berlatih. Silahkan kalian baca paragraf berikut dengan seksama, ya. Ibu tidak akan mendiktekan, lalu carilah atau pilih ide pokok paragraf di atas adalah A, B, C, atau D. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, lakukan tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Anak-anak, selamat mencoba. Semoga kalian bisa. Ya, kalau kalian pahami apa yang telah diuraikan, ternyata sangat mudah bukan mencari pokok pikiran dari teks lisan maupun tulisan. Terima kasih anak-anak. Nah anak-anak, alhamdulillah selesai sudah penjelasan dari Bu Nenden. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.